Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Sobat Sebalai, hari ini bersama kami di podcast Sayap BKK, siap akan layanan prima Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang. Pagi ini kami akan menyampaikan informasi menarik mengenai Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang. Tentunya informasi ini akan disampaikan oleh orang yang menarik pula. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Agus Syah Fikih Khairullah SKM MKM selaku Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang ya, Pak. Ya. Selamat pagi Sobat Sebalai. Selamat pagi ya, Pak. Apa kabar pagi hari ini, Pak, di hari yang cerah tentunya ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita sehat walafiat. Alhamdulillah, itu yang penting ya, Pak, dalam menjalankan tugas, yang penting kita dalam keadaan sehat. Betul. Gini. Baik, Sobat Sebalai, tentunya informasi ini akan disampaikan oleh Bapak Agus. Nah, mengapa demikian? Bapak Agus ini merupakan sudah banyak makan asam garamnya bertugas di Balai Kekarantinaan Kesehatan betul. ya, Pak. Kurang lebih. Jadi begitu. kurang lebih di mana aja nih, Pak, sudah menjalankan tugas dalam menjalankan di Balai Kekarantinaan Kesehatan? Boleh ini, cerita agak panjang mungkin ya. Nah, silakan Pak, silakan Pak. Kita siap mendengarkan, Pak. Jadi yang pertama itu sebetulnya saya pertama CPNS itu di kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Priuk. Oh, masih kantor kesehatan Kantor pelabuhan kesehatan ya, Tanjung Pak? Priuk Siap. dulu, Tanjung Priuk, kemudian sekitar 14 atau 16 tahun, kemudian saya pindah ke pusat ya sebagai kabag kepegawaian gitu ya. Kemudian sekitar 3 atau 4 tahun, kemudian pindah ke kantor kesehatan pelabuhan Jogja, Iya. Yogyakarta, terus kemudian juga sekitar 2 tahun, terus pindah ke Sampit, ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kurang lebih waktu itu tahun 2020 pas lagi COVID. Jadi begitu masuk, close. Saya 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Aduh, luar biasa. Terisolasi di sana ya, Pak? Terisolasi kurang Siap. lebih. Tapi yang jelas kita melayani masyarakat. Jadi memang demi keamanan bersama kami stay di sana. Gitu selama kurang lebih 3 tahun lebih ya. Terus kemudian pindah ke Bangka Belitung ini di Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkal Pinang. Pangkal pada saat Pinang. ini, gitu. Baik, dari pengalaman yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi, Sobat Sebalai, tentunya ini sangat tepat sekali informasi yang akan kita gali mengenai Balai Kekarantinaan Kesehatan tadi. Nah, sebelum kita bahas ke sana nih, Pak. Ya. Ketika Bapak mendapatkan berita atau informasi ini, Bapak ditugaskan di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang. Apa nih, Pak, bayangan Bapak? Sebetulnya terus terang ya saya senang. Kenapa? Karena memang dari jarak home base saya sebetulnya yang di Jakarta, Ya. tentunya Bangka Belitung gitu ya, Pangkal Pinang tentunya jaraknya lebih dekat dibandingkan saya di Kalimantan Tengah, Oh, di Sampit, siap. seperti itu. Jadi memang pertama memang surprise gitu ya, tapi yang selanjutnya adalah bersyukur ya. Karena kita sebagai abdi negara dimanapun kita ditugaskan, tentunya kita sudah disumpah, kita ready siap untuk negara ini. NKRI lah harga NKRI, mati. Kurang harga lebih mati gitu. ya, siap di mana saja. That's Jadi right, betul. hidup di mana saja ya, seperti tunas kelapa ya, Pak. That's right, Baik. betul. Jadi Pak, kira-kira nih bayangan Bapak pertama sampai sini mengenai kultur, budaya selama beberapa bulan sudah di sini nih, bagaimana nih pandangan Bapak? Ya, terkait dengan budaya kultur sebetulnya saya tidak terlalu shock culture gitu ya, dalam artian kami juga di beberapa tempat itu budaya Melayunya memang agak kuat gitu ya, karena memang di sini saya lihat budaya Melayu dan keakraban gitu ya antar masyarakatnya sangat guyup gitu ya, Guyup, ya, betul. sehingga banyak hal yang cocok lah gitu, dari mulai makanan. Saya juga sangat suka dengan namanya itu lempah kuning itu, yang kuning itu dari Ya, ikan. lempah kuning Saya itu, suka Pak. sekali itu. Terus kemudian ada lagi yang agak bau itu tapi enak gitu, namanya rusip kalau nggak salah ya. Rusip, nah, Rusip, itu saya juga benar. suka itu. Apalagi dengan lalapan itu, karena saya orang Sunda jadi agak suka dengan lalapan seperti itu. Selain itu juga ada budaya yang di sini tuh seling guyub ya, minum kopi bersama, kekeluargaan dan sebagainya. Iya. Saya kira sangat suka lah gitu. Saya senang di sini. Saya Jadi kira itu. sudah ada menu favorit sendiri ya di Ya, Kepulauan kurang lebih Bangka seperti itu. Belitung ini. Ada Baik, lempah kuning. Sobat Sebalai. Nah, tentunya yang pengen mengetahui lebih lanjut tentang budaya, tentang tempat kreasi dan lain sebagainya di Kepulauan Bangka Belitung, mari ke sini. Kami tentunya akan berjumpa dengan kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang, karena itu merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi di pengendalian dan pencegahan penyakit. Kami tunggu kedatangannya. Baik, Pak, ini tadi kita mengenai tentang Bapak baru bertugas di sini nih. Siap. Selanjutnya kita akan berdiskusi nih, Pak, tentang apa sih sebenarnya perbedaan Balai Kekarantinaan dan Kesehatan Pelabuhan itu, Pak? Karena begini,
banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal kantor kesehatan pelabuhan, namun tidak sedikit pula yang belum mengenal tentang kantor kesehatan pelabuhan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang ya tentunya sekarang. Nah, itu perbedaannya apa Pak kira-kira? Baik, secara prinsip sebetulnya fungsi tugas kita itu sama saja ya. Dulu memang ada Permenkes 2348 tahun 2010 itu mengatakan bahwa SOTK-nya adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan atau disingkat KKP. Namun di tahun 2023 itu ada Permenkes baru ya nomor 10 tahun 2003 merubah SOTK dari KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi BKK atau Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang gitu. Jadi itu yang membuat kita berubah nama. Nah, secara fungsi, secara tugas tentunya masih sama ya, dalam artian kita mengupayakan cegah tangkal potensial penyakit dari luar dan dari dalam, termasuk juga faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan, bandara, dan lintas batas negara. Seperti itu. Baik, secara tupoksi sama ya Pak? Betul, tugas sama pokoknya. Cuma beda nomenklatur aja. Ya, jadi istilahnya beda nama tapi sama rasa. Nah, rasanya sama, kurang rasanya sama. Jadi tidak ada yang membedakan Sobat Sebalai, yang membedakan hanya namanya saja, tapi tetap rasanya sama. Nah, dalam pelayanan kesehatan ini Pak, di Balai Kekarantinaan Kesehatan, kira-kira apa saja nih yang dapat Sobat Balai yang dapat rasakan? Baik, teman-teman Sobat Sebalai, Bang Dedi atau Mas Dedi atau Pak Dedi lah kita panggil ya. Siap. Jadi ada beberapa layanan di Balai Kekarantinaan Kesehatan ini. Yang pertama adalah layanan terkait dengan sertifikat operatik gitu ya, kedatangan layanan alat angkut dari luar negeri, kemudian juga SSCC. SSCC itu adalah pergantian sanitasi kapal gitu ya, kemudian juga layanan terkait dengan obat-obatan di atas kapal atau P3K kapal. Terus kemudian juga ada layanan vaksinasi internasional. Vaksinasi internasional ini kita melayani vaksin yellow fever, kemudian juga vaksin meningitis. Nah, itu yang ke Timur Tengah, ke Arab, umroh haji, itu kami sarankan, kami himbau, apalagi sekarang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan dari Arab Saudi untuk dipersyaratkan untuk meningitis itu. Meningitis. Gitu ya. Nah, untuk daerah Afrika segala macam itu Sobat Sebalai juga diwajibkan untuk suntik vaksin yellow fever gitu ya. Selain itu juga ada dua lagi, yaitu terkait dengan layanan angkut orang sakit, baik itu di kapal gitu ya, angkutan laut, kemudian juga angkutan udara. Ya, artinya di bandara gitu, izin laik terbang. Kemudian satu lagi yaitu terkait dengan layanan izin angkut orang jenazah dan alat angkut remind ya kalau atau jenazah. Itu yang teman-teman atau Sobat Sebalai bisa diberikan layanannya dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang. Gitu Bang Dedi. Artinya sangat banyak sekali sebenarnya pelayanan yang dapat Sobat Sebalai rasakan ya Pak. Betul. Jadi pelayanan itu kira-kira nih Pak, Sobat Sebalai hanya bisa dapatkan di kantor induk atau ada tempat lain yang bisa Sobat Sebalai kunjungi nih Pak? Ya, jadi terkait dengan layanan ini kita mempunyai 6 wilayah kerja. Ya, pertama untuk di induk tentunya ya, di induk untuk layanan vaksinasi yellow fever maupun layanan meningitis gitu ya. Nah, ada juga di Pati Amir sebagai wilker kita di Bandara di Pati Amir, kemudian dia di Belinyu ya, Pelabuhan Belinyu, kemudian Sungai Selan, terus kemudian juga Mentok ya, Muntok itu juga ada layanan terkait dengan izin angkut orang sakit. Itu kemudian juga ada di Pulau Belitung itu Tanjung Pandan sama Manggar. Jadi Pelabuhan Laut Manggar dan Tanjung Pandan. Baik, artinya di pelabuhan maupun di bandara kita semua ada ya Pak, di pintu masuk bandara dan pelabuhan. Baik, Pak Agus, ini masih terkait dengan nomenklatur baru ya. Nomenklatur baru tadi masih dengan nama yang berbeda tapi rasa yang sama. Tapi bicara tentang perkantoran nih Pak, perkantorannya kira-kira lokasi yang sekarang ini di mana Pak? Untuk yang kira-kira Sobat Sebalai bisa kunjungi. Baik, untuk pelayanan vaksinasi meningitis dan vaksin yellow fever itu bisa di dua tempat. Yang pertama adalah di Jalan Pulau Bangka, komplek perkantoran gubernur ya, atau tepatnya di seberang Polda Babel. Di depan Polda Babel ya, kurang lebih ya. Ada satu lagi yaitu di Tanjung Pandan di Wilker di Pulau Bangka. Itu jadi ada dua layanan.
Baik, jadi ada di Bangka dan ada di Belitung. Betul, ada Siap dua memberikan pelayanan. untuk meningitis dan yellow fever. Gitu. Siap. Kalau untuk yang lainnya tetap semua bisa melayani. Ya, siap. Artinya tidak semua pelayanan itu masyarakat harus berkunjung ke induk, bisa di wilayah kerja, wilayah bisa. kerja. Lebih dekat lah. Lebih dekat, pokoknya mempermudah pelayanan untuk masyarakat. Betul. Ya, itu tadi yang namanya pelayanan prima ya, Pak. That's Siap. right, betul. Kemudian, Pak, ini kan untuk memberikan pelayanan prima nih, jargonnya Balai Kekarantinaan kan tetap adalah memberikan pelayanan prima. Ya. Dalam mencapai itu tentunya ada inovasi-inovasi nih Pak. Kira-kira inovasi apa saja yang sudah berjalan di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang ini Pak? Baik, terkait dengan inovasi, Bang Dedi, Pak Dedi itu Mas Dedi ya? Mas Dedi lah. Mas lah, boleh Pak, boleh. Siap. Jadi ada beberapa inovasi. Inovasi itu kan ada yang internal maupun ada yang layanan. Jadi ya yang pertama layanan itu bisa prima, bisa bagus, tapi juga ke dalamnya juga harus bagus gitu ya. Iya, nah benar, untuk Pak. itu mendisiplinkan, untuk teman-teman bisa bekerja dengan baik, tentunya kita juga ada beberapa inovasi untuk memudahkan pelayanan. Pertama yaitu terkait dengan absensi kita. Kita punya inovasi namanya Siprintis. Siprintis ini adalah kita bisa absen tidak harus masuk ke dalam kantor dulu untuk di tempatnya, tapi juga di sekitar dengan radius tertentu itu bisa menggunakan Siprintis ini, gitu ya pertama. Terus yang kedua terkait dengan data-data informasi itu kita sudah menggunakan sistem ada namanya sistem Sinastar. Sinastar itu adalah gudang data yang bisa diakses semua karyawan di di Balai Kekarantinaan Kesehatan, baik yang di Pulau Bangka maupun yang di Belitung. Gitu. Jadi bisa saling mendapatkan informasi yang penting, berbagi data ya Pak. Berbagi data. Itu juga beberapa hal. Nah, terkait dengan pelayanan tentunya kita juga memberikan pelayanan yang memudahkan atau mendekatkan kepada masyarakat. Pertama yaitu pelayanan itu tadi ada di beberapa tempat ya. Tidak harus teman-teman yang di Bangka yang di Belitung itu harus ke Pangkal Pinang, tapi juga ada layanan di sana. Pun demikian dengan layanan surat izin angkut orang sakit atau laik terbang. Itu juga bisa diakses melalui webnya Balai Kekarantinaan Kesehatan. Nanti di sana memasukkan data yang akan berangkat, yang membutuhkan surat izin orang sakit, yang mau berangkat ke luar dari Pangkal Pinang, itu bisa mengisi datanya, kemudian datang ke lokasi, kemudian nanti dicek oleh dokter, terus langsung dibuatkan suratnya, sehingga memudahkan bagi pelanggan, bagi pelaku perjalanan itu mendapatkan layanan yang lebih cepat. Karena apa? Karena kalau datang terus kemudian menginput data itu kan lama panjang prosesnya. Nah, kalau tinggal pemeriksaan secara fisik terus langsung dikeluarkan sertifikatnya itu kan lebih mudah. Ya. Pun demikian dengan layanan jenazah pun demikian. Jadi bisa akses dengan web kita, bisa mengisi data, kemudian nanti dikeluarkan surat di bandara ataupun di pelabuhan. Baik. Saya kira itu. Artinya sebenarnya Sobat Sebalai bisa mengakses itu di web kita ya Pak, di web Balai Kekarantinaan Kesehatan. Di mana saja. Di mana saja bisa diakses itu untuk mendapatkan apa saja pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh Sobat Sebalai sekalian. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira harapan apa nih Pak selaku Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang ini untuk kantor kita ini Pak? Baik, yang jelas kita sebagai abdi masyarakat yaitu bisa memberikan layanan yang paripurna kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Bangka Belitung itu ya. Pun demikian kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena apa? Karena kita bagian dari petugas yang ditugaskan di wilayah pelabuhan dan bandara itu harus memberikan layanan yang paripurna. Jadi masyarakat puas, kami pun senang. Kemenkes sehat, Indonesia kuat. Seperti itu. Baik. Itu tadi harapannya untuk BKK kita ya Pak, untuk BKK kelas 2 Pangkal Pinang, terutama untuk pelayanan-pelayanan yang lebih prima yang akan diberikan oleh BKK kepada Sobat Sebalai sekalian. Baik Sobat Sebalai sekalian, nah itu tadi podcast kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Silakan yang ingin berkunjung ke Balai Kekarantinaan Kesehatan, kami tunggu. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat, sehingga kami tunggu dan kami nanti kedatangannya untuk berikan pelayanan yang prima. Sobat Sebalai, jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kami, Sayap BKK, siap akan layanan prima Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang pada channel selanjutnya. Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Pangkal Pinang, Cikar, cerdas, integritas, komitmen, akuntabel, responsif.